secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan menganalisis salah satu karya angkatan pujangga baru dari segi unsur intrinsiknya, lalu membandingkannya dengan ciri atau karakteristik karya angkatan Balai Pustaka. Pada video ini, novel yang akan dianalisis adalah novel angkatan pujangga baru yang berjudul Layar Terkembang karya Sutan Takdir Ali Syabana. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk melihat perbedaan dan ciri dari karya angkatan pujangga baru dibandingkan dengan karya angkatan Balai Pustaka. Selain itu, analisis ini juga untuk melihat apakah karya angkatan pujangga baru terdapat pembaruan dan ketidakterikatan karya dengan adat istiadat, budaya atau tradisi suatu daerah dibandingkan dengan angkatan Balai Pustaka. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita bahas. Pertama, tema. Dalam novel Layar Terkembang mengangkat tema yang tidak lazim atau bersifat sebagai pembaruan pada saat itu. Novel ini menceritakan tentang perjuangan perempuan Indonesia yang gigih dalam mencapai cita-cita, yakni menyuarakan gerakan feminisme atau persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, dilihat dari tema yang diangkat dengan kehidupan sosial masyarakat pada saat itu, tentu novel ini dianggap sebagai pembaruan karena menerobos pemikiran lama masyarakat pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tema novel Layar Terkembang dengan tema yang sering diangkat pada karya sastra angkatan Balai Pustaka. Tema pada angkatan Balai Pustaka yang sering diangkat adalah kehidupan sosial masyarakat yang sangat terkait dengan adat istiadat, kebiasaan, dan budaya. Pada angkatan Balai Pustaka, tema tentang perempuan yang sering diangkat adalah ketidakberdayaan seorang perempuan karena aturan, adat istiadat, dan budaya yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, di dalam cerita, tokoh perempuan seringkali dijadikan sebagai objek atau korban. Seperti pada novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, Apa Daya Karena Aku Perempuan karya Nur Sultan Iskandar, Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka, yang tema atau isinya terkait dengan adat istiadat bahwa seorang perempuan yang dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, tidak bisa bertindak dan mengambil keputusan sendiri, serta tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Perempuan hanya diharapkan untuk segera menikah dan mampu menguasai keahlian rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat tema lain yakni tentang percintaan yang idealis. Jika biasanya pada karya sastra angkatan Balai Pustaka, tema percintaan yang sering diangkat adalah kasih yang tak sampai karena ditentang adat istiadat, sehingga yang sering terjadi yaitu tokoh perempuan dinikahkan paksa atau meninggal. Tetapi pada novel ini hal itu tidak berlaku karena memiliki tema yang berbeda sehingga alurnya pun nantinya juga berbeda. Jadi tema pada novel Layar Terkembang ini merupakan pembaruan dari tema-tema karya sebelumnya pada angkatan Balai Pustaka, karena keluar dari ikatan adat istiadat dan bahkan menentang adat istiadat, kebiasaan, dan budaya atau tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat tentang kedudukan perempuan. Bukan hanya tidak lazim, tema tentang emansipasi wanita dan percintaan idealis yang diangkat oleh novel Layar Terkembang ini juga bersifat nasional, berbeda dengan tema angkatan Balai Pustaka yang bersifat regional atau kedaerahan. Kedua, tokoh penokohan. Teman-teman, di dalam novel ini terdapat 3 tokoh sentral yaitu Tuti, Maria, dan Yusuf. Pertama, Tuti. Tokoh Tuti memiliki perwatakan serius, teguh pendirian, aktif dalam organisasi, serta berjuang untuk cita-cita yang menurut pikirannya mulia dan luhur, yakni kesadaran gender.
Tokoh Tuti memiliki pandangan bahwa seorang perempuan itu memiliki hak yang sama dengan lelaki sebagai manusia. Jika perempuan diperlakukan selayaknya sebagai manusia yang memiliki hak, maka mereka dapat membangun peradaban bangsa. Selain itu, Tuti juga memiliki pandangan bahwa perempuan tidak boleh lemah, tetapi harus berjuang untuk mendapatkan kedudukan dan penghargaan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menganggap bahwa perempuan bisa berdiri sendiri tanpa harus selalu menggantungkan nasibnya pada orang lain. Nah, beranjak dari pemikiran atau pandangan Tuti menandakan bahwa ia memiliki pemikiran yang lebih maju yang membawa perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat tentang kedudukan perempuan. Tuti adalah tokoh perempuan yang dalam cerita ini sudah menjadi subjek atau pelaku. Berbeda dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang tokoh perempuannya hanya sebagai objek atau korban. Jadi tokoh Tuti adalah tokoh yang memiliki pandangan atau pemikiran yang lebih maju dan modern. Pemikirannya adalah penggerak perubahan dan karakternya menguatkan tema cerita. Yang kedua, tokoh Maria. Maria adalah adik dari Tuti yang perwatakannya berbanding terbalik dengan kakaknya. Maria adalah tokoh yang perwatakannya mudah kagum, memuji dan memuja tanpa berpikir panjang, mudah tersenyum, girang, berseri-seri, dan pancaran perasaan yang bergelora tiada terhambat-hambat. Perwatakan Maria yang ekspresif juga menggambarkan karakter perempuan modern yang bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapatnya. Meski Maria tidak teliti dan cermat dibandingkan kakaknya. Biasanya pada sastra angkatan Balai Pustaka, perwatakan tokoh perempuan identik dengan penurut, pemalu, dan tidak bebas berpendapat atau mengungkapkan perasaan dan pemikirannya karena terikat adat istiadat, budaya, dan kebiasaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Maria juga tokoh perempuan yang menjadi subjek atau pelaku. Jadi, perwatakan Maria dapat dikatakan sebagai karakter perempuan modern yang tidak terikat adat istiadat. Yang ketiga, tokoh Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang mencintai Maria sepenuh hati. Ia nantinya terlibat kisah percintaan dengan Maria dan Tuti. Ia memiliki perwatakan lelaki yang sopan, bertanggung jawab, berpendidikan, kritis, juga aktif dalam organisasi. Tokoh Yusuf juga memiliki pemikiran bahwa seorang pemuda yang terpelajar harus berperan dalam kemajuan bangsa dan tidak hanya berdiam diri saja. Nah, secara tidak langsung, tokoh Yusuf memiliki jiwa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air. Di sini ada kemajuan karakter tokoh laki-laki yang digambarkan pada novel ini dibandingkan perwatakan yang ada pada karya sastra angkatan Balai Pustaka. Pada angkatan Balai Pustaka, tokoh laki-laki yang sering digambarkan ialah tokoh yang lebih sibuk pada permasalahan pribadi, yakni percintaannya atau juga terkait dengan masalah adat istiadat. Jadi dapat dikatakan bahwa perwatakan dan pemikiran tokoh Yusuf lebih maju dan modern. Yang ketiga, alur atau plot. Pada dasarnya, alur dalam novel ini adalah alur maju. Namun ada hal yang tidak biasa dari alur novel ini. Awalnya dari pertemuan Yusuf dengan Tuti dan Maria yang memiliki watak yang berbanding terbalik, Yusuf mengagumi perbedaan karakter mereka. Awalnya Yusuf mencintai Maria dan telah bertunangan dan akan menikah dengannya. Namun pada akhirnya Maria meninggal dan berwasiat kepada kakaknya agar menikah dengan Yusuf. Cerita pun berakhir dengan pernikahan Yusuf dan Tuti. Jika mengikuti alur dari angkatan Balai Pustaka, maka akhir cerita seharusnya adalah kasih yang tak sampai karena seharusnya Yusuf akan menikah dengan Maria. Tetapi Maria tiada terlebih dahulu. Jika pada karya angkatan Balai Pustaka, pasangan yang tidak bersatu maka akan bersatu di surga ataupun di luar dunia nyata. Akan tetapi alur pada novel ini berbeda dengan angkatan Balai Pustaka. Jika pada Balai Pustaka, alur ditentukan oleh adanya adat istiadat yang memunculkan hambatan atau dinding perbedaan antara tokoh sehingga tidak bisa bersatu, pada novel ini memiliki pandangan jika tidak bisa bersatu berarti bukanlah berjodoh dan manusia hanya bisa berencana tapi Tuhanlah yang menentukan, bukan tergantung pada adat istiadat atau tradisi. Alur yang terjadi adalah percintaan idealis yang melihat pada kenyataan. Jadi ada perubahan atau pembaruan dari segi alur ini dibandingkan alur atau plot pada angkatan Balai Pustaka dan terdapat pandangan baru yang modern daripada karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, latar.
Adapun latar dari cerita ini adalah metropolis yakni di kota Jakarta, sehingga persoalan yang dibahas adalah permasalahan di kota besar yang bertemakan nasional karena adanya multikultural, sehingga tidak hanya terpaku pada satu masalah kehidupan sosial masyarakat. Hal itu juga dikarenakan di kota-kota besar tidak ada adat istiadat, budaya, atau kehidupan sosial masyarakat tradisional yang dominan. Masyarakat yang ada di kota-kota besar berasal dari latar belakang dan suku yang beragam. Singkat kata, telah lepas dari kontrol budaya. Adanya multikultural ini yang menyebabkan masuknya peradaban baru. Selain itu ada juga latar sosial yakni kalangan intelektual yakni ketiga tokoh sentral merupakan pemuda yang terpelajar. Karakter pemuda yang terpelajar, pemikirannya lebih kritis, merindukan perubahan demi kemajuan bangsa sehingga dapat dikatakan dari latar inilah diketahui bahwa ketiga tokoh memiliki pemikiran yang modern. Yang kelima, gaya bahasa. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa Melayu sama seperti karya angkatan Balai Pustaka. Namun, ada sedikit perbedaan pada novel layar terkembang, yakni penggunaan kata serapan dari bahasa Belanda. Jadi dari gaya bahasa juga terdapat perbedaan dengan karya angkatan Balai Pustaka. Yang keenam, sudut pandang. Pada novel ini, dari segi penceritaan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Perbedaan sudut pandang pada karya sastra angkatan Balai Pustaka dengan novel layar terkembang dari angkatan Pujangga Baru adalah dari sudut pandang pengarang. Pada karya sastra angkatan Pujangga Baru yakni novel layar terkembang, sudut pandang penulis lebih maju karena mengangkat tema nasional dan pemikiran atau pandangan yang lebih maju dibandingkan sudut pandang penulis angkatan Balai Pustaka. Jadi sudut pandang penulis pada angkatan Pujangga Baru pada novel layar terkembang itu tidak terikat dengan adat istiadat, budaya, ataupun tradisi. Yang ketujuh, amanat. Pertama, seorang wanita memiliki hak yang sama dengan lelaki sebagai manusia dan tidak pantas untuk dijadikan seperti budak atau sebagainya. Harus ada perubahan dari perempuan-perempuan bangsa Indonesia yang mau berjuang untuk mendapat penghargaan dan kedudukannya. Selain itu, memperlakukan seorang perempuan sebagai manusia yang memiliki hak, maka peran perempuan dapat memajukan sebuah bangsa. Hal ini terdapat pada pidato-pidato tokoh Tuti di dalam cerita. Yang kedua, salah satu upaya perempuan berjuang untuk mendapatkan penghargaan, kedudukan, dan pengaruh dalam masyarakat, maka perempuan harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas melalui pendidikan. Hal ini digambarkan melalui tokoh Tuti yang membawa pembaruan dan perubahan pandangan terhadap pemikiran lama masyarakat Indonesia saat itu. Yang ketiga, jangan mudah berputus asa dalam menggapai cita-cita yang digambarkan oleh karakter Tuti. Yang keempat, manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan dan memutuskan. Jadi, dari segi amanat, novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana dari angkatan Pujangga Baru memberikan nasihat kepada pembaca untuk berpandangan lebih maju dan mengajak lebih kritis melalui cerita tersebut. Sedangkan pada angkatan Balai Pustaka, amanat yang disampaikan hanyalah seputar terkait suatu peristiwa yang berkaitan dengan adat istiadat suatu daerah. Dari pembahasan dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana yang termasuk angkatan Pujangga Baru memiliki perbedaan dan terdapat pembaruan dibandingkan dari karya sastra angkatan Balai Pustaka. Karya sastra angkatan Pujangga Baru lebih bersifat kontekstual karena dari segi isi mengacu pada kenyataan dan tema yang diangkat adalah tema nasional yang artinya lebih luas dari tema regional angkatan Balai Pustaka. Pada karya angkatan Pujangga Baru tidak lagi terikat dengan adat istiadat, budaya atau tradisi karena mengambil permasalahan dari kota-kota besar atau metropolis yang multikultural yang terlepas dari kontrol budaya. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.